Ya, oke. Selanjutnya kita akan memulai presentasinya. Itu materi hari ini landasan psikologis pendidikan yang bagian pertama ya. Presentasi kelompok 4 anggotanya itu ada Syafiq, terus ada Silvi, terus ada Dava, Miftah, Tegar, sama Jeremy. Kalau dari sini sih udah hadir semua, kelihatan tadi dicek. Kelompok 4 udah siap presentasinya? Gimana? Sudah, Ibu. Oke, seperti biasa ya waktunya 1 jam berarti sampai jam 8:10, paling lama sampai jam 8:15. Untuk kelompok 4 saya persilahkan. Buat teman-teman kelompok 4, boleh yuk raise hand dulu biar mudah di spotlight-nya. Oke, mari kita mulai presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Rianita Puspitasari MPD dan Bapak Dr. Haji Babang Robadi MPD. Selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan kawan-kawan semua teknologi pendidikan 2B yang sudah bersedia hadir pada kali ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, biar makin segar di pagi hari ini, Syafiq ada pantun nih. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah nggak sayang-sayang. Perkenalkan, saya Ju Syafiq Akbar sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan kami dari kelompok 4 dengan judul materi Landasan Psikologi Pendidikan yang beranggotakan, boleh yuk di next slide dulu. Yang pertama ada Jeremy Artistiko Limbong, kedua ada Miftahul Hoiro, yang ketiga ada Dava Desviano, yang keempat ada Sylvie Amalia, yang kelima ada Jif Syafiq Akbar, dan yang terakhir ada Tegar Tasawijaya. Oke, jadi kelompok 4 bahas apa sih? Jadi yang pertama itu ada definisi landasan psikologis pendidikan, dan materi selanjutnya ada situasi pergaulan pendidikan. Yang ketiga ada beberapa dimensi proses pendidikan, dan yang terakhir itu ada tugas-tugas pokok perkembangan. Baik, untuk materi definisi landasan psikologis pendidikan, untuk Tegar saya persilahkan. Baik, terima kasih ya Kang Zip. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang definisi landasan psikologis pendidikan. Pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosio-kultural yang antropologis, fisiologis, normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kepercayaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan, kebudayaan masyarakat, norma-norma, dan kemanusiaan. Keseluruhan aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, sebab prosesnya merupakan
merupakan suatu kesatuan nilai yang integrated. Namun, dalam kajian secara khusus ini, dalam menganalisis dasar-dasar psikologis apa yang dapat dijadikan landasan teori dan praktik dalam pendidikan. Next slide. Dengan demikian, landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Guru di sekolah atau para pendidik lainnya, baik di sekolah maupun di keluarga dan masyarakat, selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana cara yang efektif dalam mendidik, bagaimana cara siswa dapat belajar dengan efektif, bagaimana dapat membimbing sehingga anak didik dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Persoalan-persoalan ini erat kaitannya dengan masalah-masalah psikologis, namun juga tidak mengabaikan faktor-faktor lainnya. Nah, saat di sekolah tentu saja kita itu sering menemui siswa yang memiliki karakteristik yang sangat beragam. Bukan hanya perbedaan pada fisik, tingkat kecerdasan, ataupun bakat, namun juga meliputi perbedaan pengalaman, tingkat pengembangan siswa, ciri-ciri, ataupun perbedaan kepribadian secara keseluruhan. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tegar atas pemaparan materi tentang definisi landasan psikologis pendidikan. Baik, selanjutnya ada materi tentang situasi pergaulan pendidikan dan beberapa dimensi proses pendidikan yang akan dibawakan oleh Silvi. Untuk Silvi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya. Saya akan menjelaskan situasi pergaulan pendidikan. Nah, pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didiknya, sehingga anak didik tersebut akan berkembang menuju kedewasaan. Dalam pergaulan, lingkungan sangat mempengaruhi seperti keluarga, anak akan mengikuti suasana rumah tersebut. Suasana itu mempengaruhi oleh sikap-sikapnya. Dalam situasi tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan ilmiah. Misalnya, pendekatan psikologis karena pendidikan memiliki tugas pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak dan memahami perilaku dan motivasi dalam rangka tujuan pendidikan. Nah, adapun beberapa dimensi proses pendidikan. Dimensi tujuan pendidikan adalah memperbaiki tingkah laku atau modifikasi kebiasaan dan perbaikan kebiasaan. Prof. Dr. Konstam memberi perbedaan antara lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu lapisan perilaku anorganis. Yang kedua itu lapisan vegetatif atau nabati, yang ketiga itu perilaku animal atau hewani, yang keempat ada perilaku insani atau manusiawi, yang kelima itu adalah lapisan mutlak. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Silvi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ini ada materi tentang tugas-tugas dan tahap-tahap pengembangan yang akan disampaikan oleh Dava. Untuk Dava, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya, yaitu tugas-tugas pokok perkembangan. Menurut Robert Havigers, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Nah, adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, yaitu kematangan fisik,
tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pengembangan. Tahap-tahap pengembangan menurut Erikson diantaranya the sense of trust, the sense of autonomy, the sense of initiative, the sense of accomplishment, the sense of identify, dan tahap kedewasaan. Next. Nah, yang pertama ada the sense of trust atau kemampuan mempercayai. Tahap ini kira-kira terjadi sejak anak dilahirkan sampai dengan usia 12 bulan. Kemampuan penghayatan ini mulai berkembang sejak bayi lahir. Karena dikelilingi oleh suasana yang hangat, mesra, dan kasih sayang dari seorang ibu terhadap anak dan anggota keluarganya. Sehingga muncul rasa percaya akan kebutuhannya terpenuhi. Kemampuan ini adalah dasar kepercayaan pada orang lain, diri sendiri, dan percaya bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan. Sementara, bagi anak yang tidak dapat mengembangkan kemampuan ini, akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, kurang dapat menghayati kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan hidup, mudah gelisah, akan merasa kurang disayangi, dan kurang dapat menyayangi orang lain, kurang dapat mempercayai diri sendiri, serta orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Dava atas pemaparan materinya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Dava ya tentang tugas-tugas dan tahap-tahap pengembangan. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih rincinya lagi dari pemaparan Dava tadi tentang tahapan-tahapan pengembangan. Nah, sekarang ada penjelasan tentang the sense of autonomy sampai the sense of identify yang dibawakan oleh Miftah. Untuk Miftahul Khairo, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, tahap pengembangan yaitu the sense of autonomy atau kemampuan berdiri sendiri. Kira-kira terjadi pada usia 1,5 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak akan menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya dan kemauan untuk dapat berdiri sendiri. Pendidik jangan sampai meremehkan dan mempermalukan anak, melainkan memberi dukungan perasaan anak karena ia punya harga diri. Kita juga memberi penghargaan serta kepercayaan sehingga kepercayaan diri anak akan terbentuk. Next. The sense of initiative atau kemampuan berprakarsa. Saat mencapai 3,5 hingga 5,5 tahun, anak ingin menemukan kemampuan-kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya, seperti mencari kesempatan dan rasa kebebasan untuk mengembangkan dirinya dengan banyak mencoba, niru orang lain, mengembangkan daya fantasi, kreativitas, dan inisiatifnya. Kritikan serta tekanan hanya akan menghambat perkembangan pribadinya, maka berikan dorongan dan dukungan kepada anak. Next. The sense of accomplishment, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Pada periode ini, anak terlihat rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas yang ada di dalam dirinya. Maka, penting menjaga perasaan seorang anak di umur tersebut agar tidak ada rasa rendah diri ataupun merasa kurang mampu berprestasi. Setiap sukses yang diraih akan memberi perasaan mampu pada dirinya, sehingga menjadi bekal untuk menyelesaikan tugas lainnya yang lebih berat. Namun perlu diingat, jangan sampai anak kekurangan tantangan untuk diselesaikan dan merasakan beban dari suatu pekerjaan. Next. Lalu yang terakhir adalah the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya. Usia 12 hingga 18 tahun, periode anak mencari identitasnya. Siapakah dirinya, apa sifat yang baik maupun buruk pada dirinya, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ada perasaan mulai dewasa, maka keseimbangan dirinya dicari dengan memainkan peran demi mengidentifikasi diri juga kepribadiannya. Kesadaran akan identitas pada anak berasal dari penilaian keluarga, kelompok, dan oleh dirinya sendiri.
tahu bagaimana pilihan orang lain, serta norma yang berlaku. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Miftah atas pemaparan materinya. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir yang berjudul tahap kedewasaan yang akan dibawakan oleh Kang Jeremy. Untuk Kang Jeremy, saya persilahkan. Mohon maaf karena Kang Jeremy-nya. Oke, sudah kembali lagi. Untuk Kang Jeremy, dipersilahkan memaparkan materi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin off-nya, mohon maaf ini nggak kuat sinyalnya. Baik, Kang Jeremy. Oke. Selanjutnya ada tahap kedewasaan. Yang pertama ini disebut intimasi atau kapan merupakan mohon maaf, saya ulang kembali. Tahap kedewasaan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada intimasi atau keakraban, merupakan ciri yang penting dalam periode ini, karena memperlihatkan kedekatannya terhadap lain jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, dan cinta. Yang kedua ada generativity atau kemampuan mengurus, merupakan ciri yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengurusi orang lain, baik terhadap keluarga ataupun masyarakat, sehingga mampu membentuk keluarga seperti pasangan dan anak-anaknya. Yang terakhir ini ada integrity atau integritas kepribadian, merupakan tingkat kedewasaan yang penuh dengan tanggung jawab yang dapat menerima dirinya begitupun orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lainnya, jujur, memiliki harga diri tinggi, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya dan orang lain. Tingkat ini adalah di mana manusia memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Jeremy atas pemaparan materinya. Kita review sedikit ya, karena tadi terjadi kendala. Jadi tahap kedewasaan itu terdiri dari 3 tahap, yaitu ada intimasi, atau biasa kita sebut keakraban. Selanjutnya ada generativity, atau kemampuan mengurus. Dan yang terakhir itu ada integrity, atau integritas kepribadian. Baik, dikarenakan setelah semua materi sudah disampaikan, sekarang kita memasuki kegiatan sharing session nih teman-teman, atau yang mau bertanya juga diperbolehkan. Atau yang mau sharing-sharing barangkali, silakan Raisen. Oke, untuk Tiffany boleh memaparkan pertanyaan. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya. Bentar. Berkenaan dengan sense of identity,
itu kan salah satu tahap pengembangan. Nah, saya memiliki pengalaman nih berkenaan sama ini di mana saya merasa belum dapat memahami diri saya dengan baik gitu, belum bisa mengidentifikasi diri dengan baik, masih suka labil, masih banyak hal lah gitu. Mungkin banyak juga remaja di luar sana yang merasa hal yang sama. Bagaimana cara agar kita tuh bisa memahami diri kita tuh dengan baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiffany. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk raise-nya. Baik, di layar saya ada Rifki Hafiz. Untuk Rifki Hafiz, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, kan tadi setelah nyimak materi yang disampaikan, berarti kan setiap siswa tuh beda-beda ya dari karakteristiknya, terus fisiknya sama tingkat kecerdasannya. Nah, menurut kelompok kalian, kelompok 4, bisa nggak sih mereka tuh diperlakukan yang sama dalam kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Wah, pertanyaan yang menarik ya, Rifki. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, yuk kita sharing di sini, atau yang masih kepo-kepo, boleh dong kita raise hand dulu, kita bertanya. Kalian bisa bertanya ke kita. Lagi kelompok kita diskusi, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, ada Muhammad Sri Hamam. Boleh Hamam untuk memberikan pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf izin mematikan kamera karena jaringan kurang stabil di sini. Ingin bertanya atau ingin sharing aja terkait tadi kan disinggung dikit nih tentang apa namanya jati diri ya. Nah, kan dalam proses penemuan jati diri itu terkadang manusia tuh sering gitu loh, masnya kayak ngikutin tren-tren yang sedang hype lah, ngikutin orang lain yang mungkin dia suka gitu. Nah, apakah dengan hal-hal seperti itu tuh bisa nggak sih dalam apa namanya? Apakah hal-hal seperti itu tuh kayak termasuk suatu proses gitu loh dalam kita menemukan jati diri, atau malah sebaliknya kita menjauh dari jati diri kita sendiri begitu? Kan katanya kan apa namanya jati diri bangsa kan dilihat dari anak mudanya begitu. Oke, terima kasih Hamam atas pertanyaannya. Menarik juga ya untuk kita bahas pada hari ini. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali selagi kelompok 4 berdiskusi?
Oke, untuk Miftahul Khairo untuk menjawab pertanyaan dari Tiffany, silakan. Baik, sebelumnya pertanyaan dari Fani tadi, bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita? Nah, dari hal-hal yang bisa kita lakukan itu ada beberapa, yaitu 6. Yang pertama, kita harus mengetahui kekuatan serta kelemahan kita. Nah, cara kita mengetahui kekuatan serta kelemahan ini, kita bisa menuliskan setidaknya 5 hal yang menjadi kekuatan kita, serta 5 hal yang menjadi kelemahan kita menurut kita sendiri. Lalu yang kedua, yaitu dengan mengetahui kelemahan serta kekurangan tersebut, kita akan mengetahui batas kemampuan diri kita sendiri, sehingga kita bisa percaya diri dan menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Yang selanjutnya, kita bisa mencari tahu minat kita, mengenal diri kita melalui minat, hobi, ataupun passion kita. Lalu yang keempat, yaitu jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita sedang dalam proses memahami diri, kita harus menerima berbagai kelebihan serta kekurangan pada diri kita, sehingga kita dapat mengevaluasi diri. Maka kita akan menerima dan tahu bahwa diri kita ini tidaklah sempurna, sehingga kita tidak mencari hal-hal yang sesuai dengan pengakuan dari kalangan sosial tertentu yang akan membuat kita hanya semakin terpuruk. Yang kelima, yaitu menentukan tujuan hidup kita. Nah, yang paling penting tentunya kita harus menentukan tujuan hidup sehingga hidup kita lebih terarah dan bermakna. Yang terakhir yang bisa kita lakukan mengingat keadaan yang online sekarang ini, kita bisa mengikuti tes-tes kepribadian. Bila kita kesulitan untuk mengenali diri kita, tes kepribadian juga merupakan salah satu jawabannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk Tiffany, apakah terjawab? Oke, siap. Sudah. Terima kasih, Mifta. Terima kasih. Oke. Nah, buat teman-teman ada yang ingin menyanggah, biasanya kelas B ini semangat gitu untuk ada sanggahan-sanggahan yang menarik. Yuk, boleh yuk. Oke, karena tidak ada yang ingin menyanggah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Di sini ada Tegar yang ingin menjawab pertanyaan dari Rifki Hafiz. Untuk Tegar, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi Kang Iki bertanya, setelah saya dari karakter fisik dan tingkat kecerdasan, apakah bisa diperlakukan sama dalam kegiatan pembelajaran?
Siswa yang memiliki perbedaan tentunya tidak dapat diperlakukan sama dalam kegiatan pembelajaran. Pemahaman siswa oleh pendidik sangat penting dikuasai untuk memahami tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pemahaman akan perkembangan siswa diharapkan dapat mengatasi atau meminimalisir berbagai permasalahan yang ditemukan mengenai peserta didik dalam pembelajaran. Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Tegar. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan? Izin menambahkan pertanyaan dari Rifki. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tegar tadi, memang benar bahwa semua siswa itu tidak bisa diperlakukan sama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa tuh yang memang memiliki perbedaan dan tentunya membutuhkan perhatian atau perlakuan yang khusus gitu. Sekedar sharing berdasarkan pengalaman saya ketika saya bersekolah SMA, di mana ada salah satu murid di sekolah saya, yaitu adik kelas saya, dia berbeda dari siswa yang ada umumnya. Dan dia tuh memang membutuhkan perhatian yang lebih dari orang-orang di sekitar gitu, termasuk ketika belajar. Para guru harus lebih sabar atau lebih memberikan perhatian kepadanya dalam mengajari, membimbingnya. Dan alhamdulillah untungnya guru-guru di sekolah saya gitu ya sabar dalam mengajarinya, bimbingnya. Jadi memang ada beberapa siswa yang membutuhkan perlakuan lebih, perhatian lebih gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tegar dan Dava. Untuk Rifki Hafiz, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Tegar dan Dava. Baik, teman-teman barangkali ada yang ingin menambahkan lagi, karena banyak banget ya cerita-ceritanya itu. Dari pengalaman kalian pribadi, boleh yuk kita sharing session di sini. Oke, karena belum ada ya, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan Hamam. Ini ada pertanyaan dari Hamam. Boleh Sylvie untuk memberikan jawabannya, Sylvie? Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan Hamam itu mengikuti tren apakah suatu proses dalam kita menemukan jati diri? Betul nggak Hamam? Iya, betul banget Sylvie. Itu sangat berpengaruh ya kalau menurut aku pribadi. Soalnya kita kan dapat bergabung ke suatu kelompok dan itu bakal mencari jati diri kita juga. Kita nih cocok gak sih masuk ke kelompok ini atau enggak, kita nih perlu nggak sih ke kelompok ini gitu. Terus yang kedua itu mengubah penampilan, itu sangat berpengaruh banget buat jati diri kita sendiri. Kita mempunyai karakter sendiri nih buat membentuk penampilan baru atau ya semacamnya. Terus kita juga memiliki hobi dan aktivitas. Itu semua orang pasti mempunyai hobi dan aktivitas ya masing-masing kan, dan itu akan mengenali nih jati diri kita kayak gimana gitu. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Apakah jelas sama? Cukup jelas sih, cuma rasa apa ya kayak masih mengenjal dikit tuh. Kenapa ya terkadang tuh kan terkadang ya ada gitu beberapa aku dengar kasus gitu ikut-ikutan tren, ternyata trennya tuh bukan tren yang positif tapi tren
negatif gitu, dan ujung-ujungnya tuh bukannya menemukan jati diri malah, eee gimana ya, dalam tanda kutip membunuh diri sendiri begitu loh. Nah itu tuh gimana dalam hal tersebut tuh, apakah itu juga termasuk proses menemukan jati diri atau bagaimana? Punten, izin menjawab. Enggak sih, menambahkan. Baik, silakan Ira. Jadi gini, jati diri itu jangan dicari, tapi diciptakan. Mau sampai kapanpun kita nyari gimana cara jangan menemukan gitu, tapi menciptakan. Karena emang jati diri itu sebenarnya tabu sih kalau kata aku ya, karena dari bayi itu kita dididik dan pengaruh dari lingkungan juga diri sendiri bisa terbentuk itu. Nah, jadi itu tuh kalaupun kita misalnya pindah keluar gitu, pasti kita nih adaptasi lagi kan sama budaya luar. Jadi jati diri itu nggak bisa ditemukan, tapi diciptakan. Paham nggak? Itu aja, terima kasih. Oke, paham. Makasih. Jadi kan tadi udah jelas nih berarti jati diri itu bukan ditemukan ya tapi diciptakan. Nah itu ya udah terjawab nih, alhamdulillah. Tapi yang tadi jati diri bangsa itu ada pada generasi mudanya. Nah menurut kalian nih sekarang gimana sih generasi muda di Indonesia, nah termasuk dalam membangun jati diri bangsa ini? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan halaman barusan, mungkin juga mengaitkan sama pertanyaan sebelumnya terkait mencoba menjawab lagi terkait yang mengikuti tren itu. Kalau bisa kita lihat gitu kan, berarti si anak ini dalam tahap pengembangan yang identity tadi, yaitu yang usia 12 hingga 18 tahun. Kalau mengikuti tren itu, apakah proses dari menemukan atau yang kayak kata Itna tadi, kita tuh harus menciptakan jati diri, mungkin mengikuti tren itu bisa untuk kita tuh mau tahu gimana jati diri kita. Maksudnya ketika kita mengikuti hal-hal yang kayak gitu kan berarti kita mencoba berkumpul sama orang lain, mengumpulkan informasi, habis itu kita jadi sadar, tahu gitu, kayaknya ini kurang serg deh gitu, kayaknya ada yang harus direvisi, kayaknya yang ini bukan diri saya, sehingga dia tuh mengumpulkan kepingan-kepingan kepribadian dia gitu hingga mencapai tahap kedewasaan gitu kan. Dan yang terkait gimana sih umumnya jati diri anak-anak di Indonesia sekarang ini? Kalau dibilang gitu berarti ini juga kayak bisa menyangkut diri kita ya kan. Kalau perasaan pribadi sih kayaknya kita ini agak kurang untuk establish jati diri kita karena dengan situasi yang sekarang ini kita yang juga sosialisasinya sudah sangat berubah ya kan, dari yang bisa tetap muka sekarang dengan melalui internet kita juga mudah terpapar dengan segala macamnya, dan mungkin ya harus kita memperkuat dasar-dasar kita untuk
tidak goyah menghadapi semua keadaan sekarang ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adakah yang lain menambahkan? Oke, makasih Miftah. Mungkin yuk teman-teman sebagai anak zaman now gitu ya, bisa sharing-sharing lagi tentang penemuan jati diri kalian gitu. Kan dari kemarin kebetulan kita masih SMA gitu ya, dan beberapa jam yang lalu kita udah jadi cutting. Apakah kalian udah menemukan jati dirinya gitu di kampus setelah kurang dari 2 semester ini di UPI gitu. Boleh yuk kita sharing-sharing lagi yuk. Izin menambahkan mungkin dari jawaban itu Miftah tentang pertanyaannya Hamam tadi ya. Kalau menurut Fani tentang jati diri generasi muda Indonesia ya, udah terbentuk atau belum, itu kan tergantung masing-masing individunya ya. Sebenarnya udah banyak banget generasi Indonesia tuh yang menginspirasi gitu, yang mereka udah menemukan jati dirinya, terus mereka tuh ya menunjukkan gitu, jadi motivasi buat banyak orang. Tapi di satu sisi juga banyak juga gitu yang malah jatuhnya salah pergaulan gitu. Kalau gitu menurut Pani berarti mungkin dalam mencari jati diri ini perlu juga panduan dari orang yang lebih dewasa gitu. Kalau di materi ini kan psikologis pendidikan ya, dalam pendidikan gitu, landasan psikologis dalam pendidikan, berarti guru juga berperan gitu ketika ada di dalam kelas, meskipun memang pada praktiknya si anak-anak itu berjuang sendiri untuk menciptakan atau menemukan jati dirinya, guru saat di kelas tuh berperan juga untuk memberikan petunjuk-petunjuk gitu buat si anaknya gitu, kayak misalnya pergaulan yang baik tuh kayak gimana, terus gimana kita cara menemukan jati diri kita kayak gitu, sehingga si anak juga nggak bingung gitu. Kadang memang sih kalau misalnya kita udah bergaul sama seseorang, kita kan nggak tahu ya pada awalnya pergaulan ini tuh baik atau enggak sih gitu, jadi akhirnya ikut-ikutan aja gitu. Nah, karena ikut-ikutan itu bisa jadi terjerumus ke pergaulan yang salah gitu. Untuk mencegah hal itu bisa diantisipasi dari petunjuk orang yang lebih dewasa sih kayak gitu. Jadi tetap didampingi gitu ketika si anak itu mencari jati diri dia, meskipun dalam prakteknya dia memang ya mainnya sama siapa gitu, terus nyarinya kayak gimana itu atau menciptakannya kayak gimana itu sendiri gitu, tapi tetap ada petunjuk dari orang dewasa gitu. Oh iya, Pani juga mau sharing juga. Sebenarnya di umur apa sih namanya, untuk mencari jati diri itu bisanya di umur kita, seumuran kita, atau bisa anak SMP juga. Soalnya kayak gini, Pani tuh pernah adik kelas Pani itu satu orang awalnya apa sih namanya, kayak self harm gitu. Teman-teman self harm tuh kayak nyakitin diri sendiri gitu, misalnya pakai kaca yang pecah gitu, tangannya dibeset-beset gitu. Nah, awalnya satu orang ditanya tuh, dia tuh kenapa, gak tahu dah, aku mah kalau lagi sedih suka kayak gini gitu. Awalnya oh mungkin ini si anak tuh lagi ada masalah ya gitu, apa sih namanya teh, jadi dia tuh self harm gitu. Ya udah, kamu kalau misalnya ada masalah apa-apa cerita aja gitu, jangan sungkan, jangan apa. Beberapa bulan kemudian lah, loh kok malah jadi satu angkatan mereka self harm, kata mereka. Ini tuh sebenarnya tren atau apa gitu, kok mereka jadi pada self harm semua kayak gitu. Jadi mungkin perlu ada bimbingan khusus lah dalam hal yang seperti ini kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiffany. Mungkin izin menambahkan juga ya dari yang Fani jabarkan tadi gitu. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan materi yang tadi kita bahas tentang situasi pergaulan pendidikan. Nah, misalnya kan kita tadi membahas psikologis ya. Misalnya pendekatan psikologis itu karena pendidik memiliki tugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak dan memahami perilaku dan motivasi dalam rangka tujuan pendidikan. Jadi benar-benar si pergaulan pendidikan ini tuh mempengaruhi si orang-orang tersebut gitu. Kita sebenarnya bisa mencegah, misalnya kayak kemarin kayak tadi Fanny cerita ada satu orang yang dia self harm gitu, terus tiba-tiba
teman-temannya pada ikut-ikutan gitu. Kalau kata Sundanya mah latahan gitu ya, kayak mungkin orang-orang keren gitu melakukan hal tersebut gitu, padahal kan tidak. Jadi inilah tugasnya para pendidik untuk mengarahkan ke jalan yang lebih benarnya gitu. Mungkin anak muda zaman sekarang itu cenderung apa yang dilihat keren, apa yang dilihat wih beda dari yang lain tuh mereka lakuin gitu. Banyak juga kan mungkin kemarin-kemarin kalian lihat di Twitter gitu yang kayak orang anak muda gitu, mereka ngelakuin apa ya disebutnya tuh cutting yang di tangan mereka tuh pakai silet dan lain-lain. Mungkin kalau di Pinterest atau di Twitter gitu fotonya estetik dan lain sebagainya sebenarnya, tapi itu tuh adalah salah satu perilaku yang melenceng gitu dan tidak apa ya, tidak diperbolehkan dan tidak apa ya, dan itu tuh ya intinya tidak diperbolehkan gitu, tapi karena anak-anak zaman sekarang lebih cenderung mengikuti tren yang mungkin mereka nggak paham tren tersebut apa gitu ya, mereka melakukannya. Jadi yuk baik teman-teman juga saling membantu gitu, kalau misalnya ada teman yang seperti itu kita saling mengingatkan kembali gitu, dan jangan malah jadi ikut-ikutan kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman tentang hal-hal yang tadi dikaitkan? Ayo teman-teman sharing dong, jangan malu-malu lah. Tadi udah ada Fani yang udah sharing kan tentang pengalamannya. Ayolah yang lain lah. Yuk teman-teman, Hamam sudah menyemangati kita nih. Walaupun malam kita sudah bersusah-susah mengerjakan UTS, yuk tetap semangat dong di hari Rabu pagi ini. Oke, boleh share screen-nya, kita lanjutkan ya, karena sudah tidak ada yang ingin bertanyakan lagi. Oke, izinkan saya sebagai moderator kelompok 4 untuk membacakan kesimpulannya ya teman-teman. Jadi landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Kenapa? Karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya itu sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui nih apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda, mulai dari bayi hingga dewasa. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Oke, sebagai penutup, saya mewakili kelompok 4 pamit undur diri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu berarti dari saya, kalau ada kurangnya itu berarti dari teman saya. Bercanda. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan virtualnya dulu untuk kelompok 4.
Oke, sebelum kita mulai diskusi tadi punten ya kalau untuk kelompok 4 saya bilang tadi ke Syafiq, udah di-close aja dulu gitu ya. Tadi dia sempat di chat itu punten untuk dipotong nggak nyampe 7.10 jam 8.10 atau 8.15. Pertama sebelum saya mau diskusikan berapa pertanyaan nih? Ada 3, sebenarnya 4 sih ya kalau sama tambahan dari Fani tadi. Dari 4 pertanyaan saya mau nanya dulu ke kalian, apa kabarnya hari ini? Saya Alhamdulillah, nggak minta jawaban ini ya, nggak minta oke Bu, nggak minta jawaban yang sudah kita rehearse berkali-kali gitu, yang sudah terlalu sering kita ulang berkali-kali gitu. Saya benar-benar mau nanya kabarnya gimana sih hari ini? kurang tidur Ibu. Kurang Ya, tidur, baik, oke. Bu. Oke. Alhamdulillah Ada baik, lagi? Bu. Alhamdulillah baik, sehat tapi ya ginilah Bu, oke. Ada lagi silakan yang mau di-share dulu coba sebelum kita lanjutkan. Alhamdulillah Bu, disyukuri aja. Oke. Ada lagi? Silakan. Ayo. Sehat Bu, tapi capek. Oke. Ini kelihatan suasananya agak gloomy, tau kan ya maksudnya ya. Suasananya tuh kalau kita kuliah tuh kayak lagi agak mendung-mendung gitu loh. Nah padahal di luar cerah gitu, tapi nuansanya kok kayak agak mendung gitu. Makanya saya bilang oke di kelas aja dulu Syafiq, kita ngobrol-ngobrol dulu di awal gitu ya. Jadi kalaupun dilanjutkan luar biasa bahagia Bu. Oke, ada yang DM gitu ya, luar biasa bahagia. Alhamdulillah berarti. Ya, tetap semangat buat kalian semua, walaupun istilahnya saya nggak bisa ngomong, oh kalian nggak boleh capek, nggak boleh bad mood, karena itu bagian kita juga gitu ya. Kalau dipaksakan juga nggak boleh ngomong capek juga, nggak juga sih, karena saya juga kalau lagi capek ngomong aja, saya lagi capek, lagi ngantuk gitu kan ya. Karena takutnya kalau nggak dikeluarin gitu kan, terkadang gini, kita berusaha ini kemarin sharing buat kalian juga. Saya baru kemarin sore itu sharing sama salah satu profesor dari bidang konseling dan psikologi kepribadian gitu ya, untuk apa sih namanya, wawancara S3 sebenarnya kemarin sore itu sama University of Nottingham, dan dia tuh ngomong gini, ada titik di mana nanti ketika kita melanjutkan kuliah gitu ya. Kalau saya waktu itu ngomongin sama dia S3 kan. Kalau kita melanjutkan kuliah atau apapun lah itu, kalian akan ada di titik di mana capek mengerjakan tugas. Kalau kita ngomongnya S3 berarti capek lagi penelitian lah gitu ya. Dan biasanya kita selalu berusaha untuk istilah anak sekarang mas stay positif dong gitu kan ya. Kayak harus ngomong selalu pokoknya mau lagi capek apapun itu ngomong sama diri stay positif. Katanya itu ada positifnya kata dia kan, karena kita tuh kayak membangkitkan semangat diri, tapi ada negatifnya. Secara nggak sadar kita menekan emosi negatifnya. Yang katanya emosi negatif itu ketika ditekan nggak hilang kata dia, tapi dipendem. Artinya ada titik di mana nanti meledak. Katanya. Jadi dibandingkan itu meledak tanpa kita kan itu di luar kontrol tuh ya kalau tiba-tiba meledak. Lebih baik ketika memang lagi kondisi seperti itu, cari nih, kita harus gimana biar bukan pura-pura positif, tapi memang benar meningkatkan semangat positifnya, gitu loh. Atau break dulu gitu kan. Makanya termasuk ketika perkuliahan juga saya bilang ya ke kalian waktu itu ya, kalau misalnya ada yang mau break dulu sehari, saya bilang kan ngambil jatah 2 hari itu silakan kalau memang lagi jenuh total gitu. Dan untuk 2 hari itu nggak akan saya hitung gitu kan ya. Kenapa? Karena ada titik saya juga pernah jadi mahasiswa gitu kan ya, 2 kali gitu S1 S2, ada titik di mana itu jenuh banget. Jadi nggak apa-apa kita bawa relax dulu hari ini ya, nggak usah terlalu ini juga. Kenapa habis begadangan UTS gitu? Ya, ngangguknya juga agak gimana gitu loh. Biasanya kelihatan banget nuansanya gitu loh. Saya udah melewati hari ini gitu ya, seperti kalian, tapi waktu itu kebetulan tahap saya adalah minggu lalu gitu, karena saya baru selesai ulangan juga kayak kalian, saya baru selesai ujian IELTS gitu kan ya. Tapi udah minggu lalu, jadi saya udah fresh lagi untuk minggu ini. Mungkin kalian belum selesai untuk ke situnya. Oke, kita mau lanjutkan sesi diskusinya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya mau menambahkan itu silakan aja resen, dan kalau ada yang mau ke belakang dulu ngambil minum itu dipersilakan ya, atau mau cuci muka dulu. Oke, pertanyaan pertama dari Fanny nih, sense of identity.
ngerti sih, selain memang kalian interest buat nanti di pendidikan gimana, interest juga buat kepribadian masing-masing mungkin gitu ya. Kalau saya juga dulu gitu, ketika ada materi psikologi bukan hanya berpikir bahwa nanti kalau saya jadi guru atau jadi pemerhati pendidikan seperti apa, tapi ini relate loh sama kehidupan saya sehari-hari, saya juga seperti ini gitu kan ya. Jadi mungkin banyak remaja nih katanya yang mengalami hal yang sama, katanya saya belum dapat mengidentifikasi diri dengan baik gitu ya. Bagaimana caranya, benar nggak? Itu ya Fania pertanyaannya. Iya, Ibu. Ini sebenarnya berkaitan ya dengan pertanyaan dari Hamam yang ngomongin tentang jati diri. Dalam proses penemuan jati diri terkadang sering mengikuti tren yang sedang hype kayak gitu kan ya. Apakah dengan hal tersebut dapat termasuk proses yang menemukan jati diri atau sebaliknya? Benar ya Hamam ya? Iya, Ibu. Ya, saya mau coba maksudnya nggak dipisah-pisah karena dua-duanya ngomongin tentang kepribadian atau sense of identity atau jati diri lah yang sering kita omonginnya. Jadi sebenarnya sama dengan yang kayak Irna bilang tadi itu, walaupun kalau Irna bilang diciptakan, sebenarnya bukan diciptakan, tapi sebenarnya gini, masih ingat nggak idealitas yang kita pelajarin pada bab 2 ya? Ada makna idealitas. Ya, yang bahwa katanya manusia itu selalu ingin mencapai suatu idealitas. Yang sebenarnya idealitas itu tidak pernah tercapai. Karena ketika kita memperoleh sesuatu, kita akan membuat suatu idealitas yang baru. Nah, ini berkaitan juga dengan sense of identity. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti sesuatu yang mereka lakukan, ya, itu sebenarnya kepribadian jati dirinya atau enggak. Karena itu berubah. Yang namanya kepribadian itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Emang bawaan dan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu ya biasanya kayak bergaulah dengan lingkungan yang positif dan lain sebagainya kayak gitu kan ya, ada yang mendukung hal tersebut gitu. Tapi ada juga kepribadian yang bawaan. Contohnya kecenderungan yang mudah bersosialisasi atau yang agak sulit bersosialisasi, itu juga bisa jadi bawaan. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu mix dari keduanya. Nah, kalau ditanya nih dari Fani tadi, Bu, istilahnya saya belum dapat mengidentifikasi diri nih, gimana dong caranya? Yang pertama adalah memperbanyak pengalaman melalui interaksi ya, baik dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, atau dengan alam, kayak gitu ya, atau juga terkait dengan nilai religius, gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Contohnya kalian sesama manusia, diskusi, ngobrol sama teman, sharing ya, kayak gitu cerita. Terus dengan lingkungan, dengan alam sekitar, interaksi juga, bukannya kalian ngobrol sama tanaman dan mengharapkan tanaman menjawab gitu ya. Tapi maksudnya adalah kalian kayak menyiram tanaman atau mengamati sesuatu yang kayak misalnya sesimpel kayak mengamati bintang lah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dari sana juga menemukan apa yang kita inginkan sebenarnya. Contohnya, para astronom itu nggak akan bisa dia berpikir bahwa dia mau jadi astronom kalau dia tidak pernah mengamati bintang. Kalian tidak akan berpikir untuk menekuni bidang teknologi pendidikan kalau memang kalian tidak pernah terekspos dengan namanya teknologi, baik itu dalam positif ataupun dalam negatif. Dan itu membentuk kepribadian yang akhirnya interest ke sana, menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, jadi awalnya adalah perbanyak pengalaman kalian, perbanyak diri kita dengan ekspos berbagai macam hal. Gitu kan ya. Terus sharing dengan orang yang dapat dipercaya nih dan mungkin mengalami pengalaman yang sama, kayak pernah kesulitan memahami tentang dirinya, terus akhirnya dia menemukan dirinya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya masih tidak percaya, bisa ke yang lebih ahli, kayak misalnya dari kelompok 4 tadi ngomong, bisa ke tes gitu ya, atau dari psikolog juga. Itu bisa kalian diskusi. Kalau nggak salah di UPI juga ada kok yang bagian untuk konsultasi mahasiswa gitu. Saya lupa di bagian mana, tapi itu ada. Walaupun kalau di Indonesia itu nggak terlalu nge-booming ya kayak gitu ya. Tapi kalau di negara-negara terutama Eropa sama Amerika, mereka tuh di setiap departemen bahkan udah ada kayak kalau kita mau konsultasi masalah psikologis kepada orang yang ahlinya. Ketika kita memiliki, saya bingung nih sebenarnya saya ini maunya gimana gitu kan. Sebenarnya itu saya orangnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu kesana. Yang berikutnya adalah kalau mau coba sendiri, ini pengalaman, sharing pengalaman aja, refleksi diri. Kalau saya prefernya itu lebih ke nulis. Kayak nulis diary, blog, atau segala macam. Kalau bagi kalian yang nggak suka nulis, bisa kayak record gitu loh, kayak self-talk, tahu kan ya. Kalau nggak mau di-record juga, ngomong aja di depan cermin. Gitu. Dan itu bukan hanya ngomong-ngomong, maksudnya, itu mah trik-trik itu. Enggak kok, itu dari sisi penelitian psikologis juga emang bisa membantu kita kayak refleksi diri gitu loh. Kayak akhirnya tahu,
setelah ketika kita mendengarkan ulang atau kita membaca ulang, oh sebenarnya saya nggak kayak gini loh, saya kurang suka ketika saya melakukan tindakan ini. Nah itu juga kan mengarahkan kita ya, mana yang sebenarnya kita dirinya nyamannya, mana yang enggaknya gitu. Itu juga sebenarnya proses untuk sampai ke tahap itu yang disebutnya maturity sih sebenarnya. Ketika kita benar-benar sudah tahap di mana oh ini diri saya loh, saya inginnya ke arah sana. Jadi memahami diri itu bukan artinya sepenuhnya, tapi kalian tahu jalan yang mau diambil seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya jangan pernah berhenti, karena katanya dari analisis psikologi dan beberapa buku tentang terkait dengan psikologi perkembangan gitu ya, ketika kita merasa bahwa kita udah menemukan jati diri, titik itulah kita artinya tidak menemukan sebenarnya diri kita siapa. Karena yang namanya proses adalah kita terus ngomong untuk mencari gitu loh. Udah dapat, oh ya saya nyaman gitu, terus cari lagi, apakah akan menemukan hal yang lebih lagi, ataukah udah cukup, gitu kan ya. Nah, proses pembelajaran itu sendiri, kalau dalam psikologi, itu yang disebutnya sebagai proses penemuan jati diri, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya adalah proses ketika kita untuk memahami gitu, alur kita mau kemana sih, posisi kita mau ke arah mana nih, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya proses seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa oke, saya sudah menemukannya atau saya sudah menciptakannya selesai, enggak. Karena enggak ada yang selesai, termasuk dengan ketika kita mempelajari terkait dengan idealitas waktu itu ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya adalah intinya adalah prosesnya untuk pengembangan diri. Gitu. Jadi kalau tanya Bu, wajar nggak sih kayak misalnya usia kami gitu udah mahasiswa tapi masih bingung diri saya ini sebenarnya seperti apa? Kalau dari saya sendiri wajar. Selama kebingungannya itu tidak menghambat kalian sampai kayak tahu kan ya akhirnya ada mental disorder kayak gitu ya, kayak gangguan mental, stres berkepanjangan dan lain sebagainya. Selama itu masih struggle dan kalian diskusi sama temen, saya masih bingung loh gitu-gitu dan kalian masih terus belajar itu nggak masalah. Tapi kalau sampai berkaitan nanti dengan pertanyaan Fanny selanjutnya itu ya self harm kayak gitu kan ya. Nah, itu udah berkaitan dengan hal lain karena self harm itu udah termasuk mental disorder gitu. Jadi bukan hal yang nggak apa-apa kok cuman melukai diri sendiri, coba-coba nggak kayak gitu. Jadi kalau untuk melukai diri itu dari psikologi penelitiannya udah menyatakan termasuk gangguan mental kayak gitu untuk yang melukai diri. Penyebabnya banyak sih ya kalau untuk hal tersebut. Gitu ya Fanny, gimana? Untuk yang self harm nanti lebih lanjut saya bahas di bawah ya. Di bawah saya nanti selanjutnya setelah pertanyaan Iki dan Hamam gitu. Baik Ibu, alhamdulillah terjadi Bu. Iya. Yang lain gimana? Ada yang ingin tanyakan terkait hal itu dulu sebelum saya lanjut ke Iki dan Hamam? Lanjut? Oke, selanjutnya adalah dari Iki, setiap siswa beda-beda karakteristik dan kemampuannya apakah diperlakukan sama dalam pembelajaran gitu ya Iki ya? Ya, Bu. Oke, kalau secara teoritis, nih saya ngomongin secara teoritis dan juga harapan untuk prakteknya, karena kalau kita ngomong realitas beda lagi gitu ya di lapangan. Ini adalah harapannya gitu ya, sebenarnya harusnya tidak boleh disamakan. Gitu. Kenapa? Karena udah jelas gitu karakteristik dan kemampuannya berbeda. Oleh karena itu pembelajaran sebaiknya dilaksanakannya dengan metode yang bervariasi gitu loh. Karena kan kita tidak mungkin ya satu pertemuan itu memfasilitasi semua siswa sekaligus gitu kan ya. Walaupun secara teori kita ngomong oh iya pasti dong bisa, tapi kita tahu sendiri secara prakteknya adalah satu kelas, kalau satu kelas yang 10-15 orang masih oke lah gitu kan ya. Tapi kalau di kita kan satu kelas bisa sampai 40, benar nggak sih? Ya kalau di sekolah ya 40, 45, bahkan ada yang nyampe 50 gitu kan ya, itu agak luar biasa banyak. Dan untuk memfasilitasi dalam satu pertemuan itu akan cukup sulit. Oleh karena itu, guru dianjurkan untuk menerapkan metode yang bervariasi, sehingga pembelajarannya juga akan memfasilitasi keseluruhan siswa gitu loh. Karena misalnya hari ini gurunya tuh lebih kayak banyak yang untuk auditori itu, terus minggu depan banyak yang untuk visual, sehingga keduanya baik yang auditori, visual ataupun nantinya ada kinestetik mereka terpenuhi karena metode belajarnya caranya berbeda-beda, termasuk karakteristik kepribadian dan lain sebagainya. Gitu. Terus pembelajaran mempertimbangkan karakteristik siswa termasuk kayak minatnya, bakatnya seperti apa. Oleh karena itu kayak misalnya Bu ada siswa yang kalau di kita kan yang dibilang cerdas biasanya adalah yang matematika gitu ya. Mungkin anak itu bukan nggak bisa matematika, tapi cara belajar matematikanya berbeda. Kalau ada orang yang matematika, dia langsung duduk ngerjain soal, ada juga yang harus pakai benda-benda, ada juga yang pakai lagu, dan lain sebagainya. Contohnya adalah salah satu sekolah di Amerika Serikat, itu sebenarnya bukan sekolah pemerintah, sekolah swasta,
metodenya dikembangkan oleh pendirinya, yaitu namanya adalah Horncrux gitu ya. Itu ada filmnya juga sebenarnya difilmkan karena dia tokoh cukup terkenal lah kayak gitu. Dan dia itu guru matematika, tapi semua pembelajaran matematikanya itu menggunakan metode yang menyenangkan. Ada yang dia nyanyi-nyanyi lah, ada yang dia main pakai kuis, ada yang kayak istilahnya deteksi bom, kayak gitu-gitu, yang kayak game gitu kan, ya anak-anak disuruh ngotak-ngatik soal, kalau misalnya tidak terselesaikan soal sederhananya, terus ada K-pop untuk ngebom kayak gitu loh. Jadi anak-anak tuh belajarnya menyenangkan. Terus dia merubah situasi sekolahnya, bukan kayak kursi kayak gini, tapi dia kayak ada lorong segala macam. Jadi ketika ujian, siswanya nggak duduk di kelas, tapi mereka akan keliling kayak gitu loh, ngambil soal, ngambil kayak ngejawab teka-teki nanti ke gedung selanjutnya gitu. Jadi itu dia katanya berusaha untuk memfasilitasi semua anak-anak. Cuman kan untuk membuat hal tersebut dananya nggak rendah gitu kan. Sekolahnya juga cukup mahal pastinya. Bukan cukup sih, sangat mahal gitu kan ya. Jadi itu adalah yang biasanya juga terjadi. Jadi Bu, kalau nggak mau mahal ya itu pertimbangan kayak minat bakat siswa, yang kalau sebenarnya saya bilang juga, walaupun saya kurang setuju kalau kita itu hanya mempertimbangkan minat bakat anak dari kecil, tapi itu bisa menjadi pertimbangan ketika guru untuk menganalisis bagaimana nih pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah kayak gitu. Terus pembelajaran harus mempertimbangkan juga tahap perkembangan siswa. Nah, ini yang seringkali dilupakan gitu ya. Contohnya adalah ketika guru mau mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa, disuruh percakapan, tapi siswanya aja sebenarnya vocabnya nggak bagus gitu loh. Ini yang sering dipaksakan di sekolah, bener nggak? Ketika kalian rasakan ketika di SMP, SMA, langsung disuruh ngomongin percakapan buat kalimat, padahal kata-katanya aja kita masih, ini apa sih artinya gitu kan ya. Gimana mau buat kalimat kalau katanya aja belum kaya. Gitu kan ya. Nah, seringkali kita langsung dilangkah, bener nggak sih? Tiba-tiba langsung tensis. Gitu kan ya. Padahal kita dari katanya aja belum paham. Termasuk ketika misalnya belajar matematika. Kita bahas matematika, penjumlahan pengurangannya aja belum tahu. Tiba-tiba disuruh perkalian pembagian. Terus misalnya di pelajaran lain nih, dari IPA nih misalnya. Oh, dia udah disuruh misalnya hal-hal yang abstrak tuh. Kayak misalnya percobaan kayak materi dan sebagainya. Padahal dia dasar-dasar yang konkretnya, kayak alamnya yang bisa dipegang, bisa dilihat langsung, belum paham. Kita udah disuruh mempelajari bagaimana dalam tubuh manusia, padahal komponen luarnya aja belum dipahami. Termasuk IPS tuh, udah disuruh misalnya tentang undang-undang dan lain sebagainya, tapi interaksi antara manusianya aja mereka belum paham. Nah, jadi sebenarnya ada tahapan-tahapan perkembangan yang seharusnya udah tercapai dulu sebelum kita ke tahapan selanjutnya. Itu juga berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kalau ditanya apakah bisa diperlakukan sama, sebenarnya enggak. Karena dari karakteristik kemampuannya aja udah berbeda gitu. Tapi kalau tanya Bu, apakah sulit menerapkan hal tersebut? Sangat-sangat sulit. Dari pengalaman saya dulu juga jadi guru gitu kan ya. Dulu sempat jadi guru di TK, sempat jadi guru di SD, dan juga jadi guru di SMK gitu. Dan itu sulit sih untuk kayak benar-benar memfasilitasi seluruh siswa, terutama ketika kita belum kayak mendapatkan kepercayaan dari siswanya gitu. Jadi kayak siswanya juga belum open ke kita, kitanya juga belum memahami mereka gitu, dan itu cukup sulit. Walaupun biasanya setelah 1 bulan, 2 bulan gitu kan ya, terutama ketika udah jadi wali kelas gitu, itu lebih mudah untuk memahami siswa dibandingkan dengan guru-guru yang ketemunya hanya seminggu sekali gitu. Gitu ya Iki. Ya Bu, sudah cukup paham Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Hamam. Jati diri tadi udah saya tanya ya ke Hamam, jadi paling hanya dilanjutkan. Jadi tadi pertama, jadi tidak ada yang tahu pasti, sehingga kalau ditanya Bu, apakah hal tersebut dapat mendekatkan kita kepada jati diri atau menjauhkan, nggak tahu kalau fokusnya, ya kan? Karena sebenarnya adalah kita nggak tahu yang mau kita arahkan ke arah mana. Justru karena itu kita eksplorasi kan kepada hal di sekitar. Karena kita ingin tahu loh gitu. Sebenarnya yang benar-benar interest ke kita, yang kita menarik bagi kita, yang akhirnya kita mau kayak menghabiskan seluruh kehidupan kita fokus kepada hal tersebut gitulah ya. Kalau diartikan secara kasarnya gitu. Yang mana gitu. Kita hanya tahu ketika kita mau expose, baik itu positif atau negatif. Tapi nah ini batasannya adalah ketika kita mengikuti tren, seringkali adalah yang harus kalian pahamin, ketika mengikuti tren, apakah itu minat gitu kan ya, kalian emang interest pada hal tersebut sehingga kalian mengikuti tren tersebut, ataukah berkaitan dengan profesi tertentu karena kalian punya profesi tertentu makanya mengikuti tren itu, ataukah sebenarnya karena nggak mau dianggap nggak gaul.
Nah, tujuan awalnya dulu nih dipertimbangkan. Jadi tujuan kita ketika menjadi followers hal tertentu itu apa? Tujuan itu yang akhirnya nanti bisa mempengaruhi jati diri. Kalau memang tertarik, minat gitu kan ya, interest kita ke arah sana atau berkaitan dengan minat bakat pokoknya ya, kita oh ya kayaknya saya seneng deh ngikutin kayak gini gitu kan ya. Senengnya karena kontennya ya, bukan karena popularitasnya. Bedain. Contohnya nih, ketika ada orang yang sekarang tuh saya lagi ngeliat nah kayak gonta-ganti handphone tuh kan ya, yang tiba-tiba ada di YouTube unboxing handphone baru dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya banyak juga tren yang mengikuti akhirnya unboxing dan segala macam untuk beli gitu kan ya. Oke, pertama pertimbangkan dulu. Apakah ketika kalian mengganti gadget gitu kan ya, itu memang tertarik dengan teknologinya. Misalnya pengen tahu nih kayak perkembangan teknologi terkini kayak bidang kalian kan ya gitu, mau analisis dari apakah speknya yang berbeda ini akan cukup signifikan perubahannya kayak gitu kan ya. Atau misalnya profesinya kayak teman saya yang memang dia itu adalah software berkaitan dengan pembuatan software kayak gitu kan ya, yang dia diharuskan ketika ada yang keluar baru, kalau dia fokusnya karena di untuk di Apple gitu kan ya, jadi kalau ada kayak iPhone, iPad ataupun MacBook yang keluar harus beli, walaupun yang lama dijual gitu kan jadinya. Tapi kalau bagi dia kenapa dia harus beli, bukannya karena trennya harus ganti, tapi karena dia harus tahu gitu loh, yang terkininya seperti apa. Bahkan sebagian walaupun dia nggak ganti, kalau ngomong sama kantornya itu akan ada kayak sementara dipinjemin oleh kantornya, kayak gitu kan ya. Untuk dia tahu kayak onderdil dalamnya gimana gitu ya, dari hardware-nya, software-nya, seperti apa dan segala macam untuk dia menganalisis. Apakah karena biar dianggap gaul nih sama teman, wah punya terkini nih gitu kan ya. Terus popularitasnya meningkat akhirnya dia adalah seseorang yang memiliki gadget selalu terkini gitu kan ya. Nah, itu dulu yang dipahamin tujuan mengikutinya apa. Gitu kan. Jadi ketika emang tertarik, minat, emang fokusnya mau ke arah sana, oh berarti kemungkinan, saya nggak ngomong pasti, kemungkinan akan mendekatkan diri kita untuk lebih memahami sebenarnya saya itu mau ke arah mana sih. Tapi kalau memang misalnya hanya mengikuti dengan popularitas, ketika popularitasnya berubah, berarti kita akan ikut berubah di sana. Berarti kita mendekatkannya adalah popularitasnya, bukan kepada konten tertentunya. Artinya dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu hal yang dianggap wow gitu ya. Oh ikut tren nih gitu kan, dia up to date nih kayak gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu nilai yang abstrak. Gitu. Jadi kalau kayak sekarang kan era yang itu saya sempat diskusi gitu ya sama beberapa teman. Era sekarang adalah ketika kita posting sesuatu melihat berapa orang yang like. Ketika ada sesuatu itu berapa yang sudah memfollow gitu kan ya. Berapa yang sudah melihat, yang watch-nya berapa, kalau read-nya berapa, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadarin, kita lupa tentang kualitas, tapi mengandalkan berapa kualitasnya. Udah banyak nggak ya yang like, udah banyak nggak ya yang ngeliat, dan lain sebagainya. Belum tentu orang ketika kita posting sesuatu, orang melihat kontennya, apakah hanya nge-like aja di awal. Dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tren sekarang ya, kalau ditanya, Bu, berpengaruh nggak ya? Berpengaruh banget kok sama kehidupan. Kalau misalnya kalian dulu kalian ini sih ya dari benar-benar kecil yang ininya udah masuk era sosial media sih ya. Jadi nggak bisa terlalu membedakan. Kalau saya tuh masih di masa transisi soalnya. Jadi sosial media saya yang udah mulai booming itu bukan saya di SD, tapi ketika saya di SMP gitu. Jadi saya di SD masih mengalami hal yang tidak terpengaruh oleh sosial media gitu. Jadi bisa kayak compare gitu. Jadi kalau dulu itu yang mau orang ada sosial media, ada nggak masalah gitu kan ya. Mau kita posting apapun, misalnya yang udah punya blog zaman itu kan, ada blog juga nggak masalah gitu kan ya. Atau kita mau kayak sharing foto sama orang itu nggak ada masalah. Kalau di sekarang itu kan apapun itu benar-benar kayak dipertimbangkan, diperhatikan, takut dapat ya biasalah kayak hate speech dari orang dan lain sebagainya gitu kan. Itu jadi pertimbangan yang membuat sebenarnya memang benar proses kita untuk menemukan jati diri itu agak sedikit kayak menemukan hambatan lah. Karena akhirnya ketika kita interest kepada hal ini, teman udah mulai, masa gitu doang dan lain sebagainya, ya mulai-mulai di kayak banyak hate speech yang ngomong, itu mah nggak keren, nggak ini segala macam. Emang kita sebenarnya interest ke sana, akhirnya kita tidak melakukan gitu dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan hal-hal yang sebenarnya positif gitu ya, kalau tadi kan kita ngomong
ngomongin ya, sebaiknya mengikuti hal yang positif gitu ya dibandingkan hal yang negatif gitu kan. Kayak tadi Hamam ngomong banyak yang mengikuti negatif, sekarang tuh bahkan ya yang positif juga. Terkadang ada sebenarnya orang mengikuti itu bukan benar-benar melakukan hal positifnya. Contohnya Bookstagram. Tahu nggak? Ada yang mengikuti Bookstagram nggak? Bookstagram tuh biasanya orang-orang ngepost yang berkaitan dengan review buku. Ya kan? Itu banyak yang foto bukunya kayak jadi estetis dan lain sebagainya. Membaca itu selalu positif kan dari dulu, bener nggak? Pemerintah meningkatkan yang namanya literasi digital, gitu kan? Ketika kita posting gitu kan, estetis segala macam gitu, menarik dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang ketika sharing dia buku, bukan sharing kontennya, bukan sharing analisis bukunya, tapi lebih kepada fokus sharing fotonya. Tapi bukan konten isinya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari bagaimana memposting foto buku yang menarik. Yang kalau kata Syafiq tadi artistik lah kayak gitu ya, untuk diposting kayak gitu kan ya. Tapi mereka tidak mempertimbangkan kontennya. Berapa banyak orang yang ketika ngelihat buku menarik langsung di-like tapi nggak ngebaca dulu. Gitu kan ya. Terus berapa banyak orang juga ada dampak negatifnya, orang membaca versi singkatnya. Tapi tidak mau membaca bukunya. Padahal belum tentu persepsi dari si orang reviewer tersebut yang mereview buku itu akan sama dengan persepsi kalian ketika membaca buku. Gitu kan. Nah, itu akhirnya yang niatnya adalah meningkatkan literasi, benar kan ya? Tapi secara nggak sadar karena orang udah baca, oke gini bukunya, oke sih udah tahu. Nggak baca lagi. Akhirnya secara nggak sadar menurun juga tuh minat-minat baca orang. Gitu. Jadi itu adalah yang sebenarnya kalau dampaknya juga berkaitan dengan kepribadian juga, yang akhirnya adalah kepribadian yang anaknya tadinya suka baca gitu misalnya ya, dari emang interest-nya ke sana, mempelajari ilmu, ketika banyak yang hal-hal yang oke, saya bisa cepet nih tinggal baca yang kayak reviewnya doang, atau misalnya kalau ya pokoknya versi-versi singkatnya, sehingga dia tidak mau lagi membaca lebih lambat. Dan ingat, itu pembiasaan, kepribadian itu dibentuk juga dari kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus yang kita lakukan sehari-hari, itu yang membentuk akhirnya nanti kepribadiannya seperti apa. Oleh karena itu ada yang orang, contohnya, Bu saya dulu waktu kecil cenderung introvert, tapi kok saya udah gede jadi ekstrovert ya? Mungkin kebiasaan kalian sehari-hari membentuk kepribadian baru tersebut. Yang tadinya kecilnya misalnya, ini yang lagi tren nih ya, ini berkaitan juga tren pembentukan jati diri. Siapa tuh yang nggak artis sih dia sebenarnya. Katanya sih dari TikTok, tapi saya nggak tahu dia di TikTok, saya tahu dia di YouTube soalnya. Jadi yang Livi ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Bareng nggak sih? Yang sebenarnya game e-sport gamers juga ya, yang sempat jadi brand ambassador, BA. Ada Iya, yang tahu nggak? Ya, benar ya? Livi ya. Nah, itu juga kan termasuk booming trend juga tuh. Ya kan, yang dia ngomong I sama you kayak gitu kan, yang orang-orang sekarang jadi katanya saya ketemu kemarin ngobrol sama anak-anak juga kan di madrasah. Yang ngomong katanya I sama you, jadi ngomong segala macam yang biar kayak anak di sini ada anak Jaksel nggak sih? Yang katanya kalau ngomong dicampur-campur, sebenarnya nggak kayak gitu loh, bukan karena dia misalnya dari Jaksel atau kayak ngikut-ngikut Livi, enggak gitu loh. Karena saya juga punya beberapa siswa yang dia international school, emang semua ngomongnya kayak Livi gitu loh. Gitu. Jadi ketika saya ngedengar cara tren ngomong gitu dan anak-anak itu ngomong gitu ya di sini, nggak tahu kalau di kalian, tapi di saya tuh cukup jadi tren di sini anak-anak ngomong yang kayak Kakak Livi gitu loh, gitu kan, ngomongnya kayak you terus dicampur-campur kayak gitu. Kasih bilang itu bukannya tren, memang karena mereka kesehariannya pakai bahasa Inggris dan ketika ngomong sama kita harus bahasa Indonesia, ngomongnya dicampur gitu loh. Karena murid-murid privat saya memang kayak gitu. Bu, you tahu nggak sih kayak gitu kan ya. Jadi kalau ngomong emang kayak gitu. Dan kalau katanya kayak Livi ngomong, oh dia nggak tahu jajanan yang kayak gitu, emang anak-anak yang saya ajarkan juga yang privat international school kayak gitu loh. Apalagi yang mereka dari kecilnya seperti itu. Nah, itu di kita dijadikan tren, bener nggak sih? Yang kayak ngikut dan segala macam. Padahal mereka tuh tidak sadar bahwa mereka dijadikan tren awalnya. Karena memang keseharian. Nah, itu kepribadian sebenarnya. Kenapa anak-anak itu ngomongnya dicampur-campur, kayak misalnya menggunakan bahasa Indonesia, karena kepribadian dia sehari-hari. Kayak murid saya. Yang saya privat itu udah sekitar 3 tahunan. Kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Di rumah dia ngomong bahasa Inggris. Di rumah dia full sama keluarganya ngomong bahasa Inggris. Di sekolah dia ngomong bahasa Inggris. Tapi ada pelajaran bahasa Indonesia kan. Dan kebetulan waktu itu saya ngajar dia pertama kali itu bahasa Inggris, fisika, sama bahasa Indonesia. Sehingga dia mau nggak mau ke saya terus ngomong bahasa Indonesia. Gitu kan. Nah,
Tapi dia nggak bisa menghilangkan kebiasaan. Kebiasaan dia emang bahasa Inggris, tapi dia dipaksakan untuk ngomong bahasa Indonesia. Ya sehingga ya kayak Livi gitu ngomongnya gitu loh. Livi itu masih mending loh banyak bahasa Indonesianya. Kalau murid saya itu banyak bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang otak kita itu dipaksa untuk switch satu bahasa ke bahasa lain kalau ngobrol. Gitu. Nah itu sebenarnya bukan tren, tapi dijadikan kita jadi tren yang akhirnya kepribadian. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan bangsa juga ya. Anak-anak yang kayak ngomong ada yang cenderung akhirnya ngomong sekarang dicampur-campur Inggris Indonesia gitu kan ya biar keren gitu kan. Padahal anak-anak itu bukan maksudnya keren gitu karena emang dia lagi belajar bahasa Indonesia gitu kan ya. Dan itu unik gitu untuk sesuatu yang biasanya dijadikan tren. Terus kayak misalnya kayak apa sih istilah kepo gitu kan ya. Sekarang anak-anak ngegunain istilah kepo nih gitu-gitu kan. Pas saya tanya itu tahu nggak sih kepo itu artinya apa? Ini ngomongin lebih ke budaya juga ya akhirnya ya. Karena ada pertanyaan lanjutan dari Hamam adalah jati diri bangsa gitu kan ya. Ada yang ngomong salah kepo ya itu bahasa gaul. Sebenarnya bukan bahasa gaul, kepo itu bahasa Inggris. Gitu kan, knowing everything particular things gitu kan ya. Atau particular objects gitu. Itu disingkat menjadi kepo gitu kan ya. Jadi bukan bahasa gaul, itu bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi orang-orang mikirnya itu biar gaul gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya adalah bahasa yang dicampur-campurkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang dijadikan tren gitu kan. Kalau ditanya, makanya pas anak-anak ngomong, oh, teh emang nggak boleh? Ya kalau mau bahasa belajar, bahasa sekalian belajar gitu loh. Karena anak-anak yang dibilang kayak gaul gitu, yang kayak tipe-tipe bang kayak Livi ngomongnya campur-campur, bukan karena mereka niatnya dicampur-campur. Karena emang lagi belajar loh gitu kan ya. Murid saya juga kayak gitu, bahkan murid saya itu nggak bisa ngebedain antara pandangan sama pemandangan waktu itu. Jadi Bu Yuno tahu, Bu Yuno nggak? Yesterday saya tuh jalan-jalan ngelihat pandangan, saya langsung mikir gitu kan ya, melihat pandangan gitu kan ya. Ternyata maksudnya itu melihat pemandangan gitu loh. Jadi emang kalau yang udah biasa kayak misalnya ngobrol sama anak-anak di international school yang benar-benar full English itu nggak aneh gitu loh. Bahkan saya sendiri kadang-kadang kalian mungkin sadar saya kadang-kadang menggunakan istilahnya bahasa Inggris bukannya karena bu biar keren ya, enggak, karena proses otak manusia itu kan ketika dia bilingual tuh agak kadang sulit tuh saya pakai istilahnya yang mana nih gitu, termasuk ketika saya sejak kayak berapa bulan terakhir ya, sekitar kayak 6 bulan terakhir ini, setiap nggak 6 bulan sih 4 bulan terakhir ini selain bahasa Indonesia saya harus menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian gitu kan ya. Jadi mau nggak mau si otaknya tuh kayak mix kayak gitu loh, kayak twing gitu, ini pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nggak hanya dengan kalian yang tiba-tiba pakai istilah bahasa Inggris, saya sama orang yang asli native speaker-nya aja kadang-kadang pakai bahasa Indonesia nggak sadar, tapi keluar gitu loh bahasanya karena bukan native gitu kan ya, karena kita bukan orang yang sehari-hari ngomong bahasa itu gitu. Terutama ketika saya semester ini juga ada ngajar kelas yang harus pakai bahasa Inggris dan materinya tuh landasan pendidikan gitu loh, jadi kayak agak nge-switch gitu loh. Ngajarin gitu kan ya, bahasanya kecampur-campur. Nah itu yang terjadi, bukan tren. Nah itu juga yang membentuk kepribadian sebenarnya akhirnya. Jadi prosesnya makanya tadi dibilang Bu, mungkin nggak sih kayak menjauhkan dari jati diri. Akhirnya anak-anak nih lebih lanjut lagi berkaitan dengan jati diri bangsa Indonesia menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin kalau dia tereksposnya lebih banyak bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Yang termasuk ketika kita banyak mendapatkan informasi yang kita banyaknya dari bahasa Inggris. Jurnal, artikel, YouTube dan lain sebagainya dibandingkan bahasa Indonesia. Sehingga kita tanpa sadar menggunakan bahasa itu untuk menjelaskan kepada orang lain, dan orang lain menggunakan bahasa itu lagi dan selanjutnya. Akhirnya bahasa Indonesia yang digunakannya menipis. Akhirnya jati diri bangsa yang seharusnya menggunakannya bahasa Indonesia itu akan terkikis. Gitu. Nah, itu juga adalah proses-proses seperti itu. Yang mungkin lebih lanjut itu untuk pertanyaan Hamam yang kedua itu akan dibahas di bab 789, nggak apa-apa ya Hamam ya. Tolong diingatkan tapi. Soalnya kita akan ngebahas terkait dengan sosial, antropologi, terus historis dan juga yuridis. Berkaitan dengan bangsa banget. Gitu Hamam, nggak apa-apa ya di-keep yang itu ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Tapi Hamam nanti diingatkan ya, saya takut lupa soalnya. Oke, siap Bu. Iya, gimana Hamam untuk pertanyaan yang pertama tadi, jadi kayak tren ngikutin kayak gitu, terus pembentukan jati diri. Jadi sebenarnya gitu sih proses unik menemukan jati diri lah gitu ya. Kayak kita mungkin mengikuti yang tidak sesuai, mengikuti yang sesuai. Cuman intinya itu ketika kita mengikuti suatu tren tertentu, kamu boleh jadi followers. Tapi jadi followers tuh jangan blind followers, bukan yang ngikut-ngikut aja. Tapi ketika kalian jadi followers kepada suatu hal, suatu topik tertentu, tapi pastikan kalian udah menganalisis hal tersebut dulu gitu. Sesuai nggak sih dengan minat bakat kalian? Sesuai nggak sih dengan
misalnya kayak nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kalian dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan dulu sebelum mengikuti hal tersebut. Gitu ya gitu ya Hamam ya. Iya Bu, baik. Iya, kita punya 8 menit terakhir dari Fani. Self harm apakah menular? Intinya kayak gitu ya. Karena kan katanya tiba-tiba ada yang satu sekolah ikut satu kelas ikut self harm aja gitu ya. Benar nggak sih Fani kayak gitu? Iya, Ibu. Saya sempat baca ya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku melukai diri itu menular. Jadi katanya mungkin juga sih kayak yang Syafiq bilang ya tadi katanya dianggap keren gitu mungkin gitu kan ya. Atau mungkin banyak alasan lainnya juga kayak kan ada sih istilahnya kayak cutting yang tadi kata Syafiq ya. Kalau motong diri sendiri gitu kan ya kayak ngelukain, fotonya estetik diikutin karena uniknya juga gitu. Ada yang difoto, bener nggak sih? Setelah dilukain difoto, di-share gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya self harm sendiri itu tadi sempat udah saya share gitu ya bahwa yang namanya self harm itu termasuk mental disorder atau gangguan mental yang kalau dari penelitian psikologi ngomongnya kayak gitu. Terus walaupun kalau untuk lebih lanjut kayak kalian simptomnya gimana, cara mengobati dan lain sebagainya itu saya nggak bisa komen, bisa tanyakan misalnya sama dosen psikologi. Ada perkuliahan psikologi nggak semester ini? Ada. Ada Bu di hari yang sama. Oh, abis ini? Siang tapi mungkin nanti bisa. sekarang. Mungkin kalian bisa nanya ke dosen psikologinya tentang kayak self harm lebih lanjut gitu karena saya bukan expert di bidang penyimpangan psikologis atau psikologi di order kayak gitu karena fokus sekali adalah psikologi pendidikan kan soalnya. Jadi kalau misalnya mau nanya lebih lanjut bisa sama ahlinya. Cuman kalau dari beberapa yang saya baca itu katanya emang benar bisa menular gitu. Dan katanya sebenarnya harus hati-hati dengan yang di-share. Karena sebenarnya kalau orang yang suka self harm tidak semuanya di-share gitu loh. Karena mereka justru biasanya nggak nge-share. Kalau yang benar-benar ngelukain diri sendiri. Gitu. Kalau yang ngelukain terus di-share harus kita pertimbangan lagi nih. Dia udah ngelukain diri terus difoto. Ini fokus dia apa nih? Apakah dia melukai dirinya ataukah konten fotonya? Gitu kan ya. Apakah mau meningkatkan followers gitu kan ya. Setelah itu saya dalam dampak segala macam. Karena kalian bisa lihat deh ya, orang-orang yang misalnya share benar-benar kayak frustasi dan segala macam, tapi dalam konten yang media sosial, biasanya ketika banyak selanjutnya analisis psikologisnya akan berbeda. Punten contoh kayak kalian ingat kasus Marsyanda? Ya kan? Itu benar-benar kayak sharing banget kan dia masalah kayak masalah stres dan segala macam tuh sampai ngamuk-ngamuk segala macam, tapi beberapa saat setelah itu kan memang dinyatakan bahwa bipolar gitu kan ya. Gitu karena kecenderungan manusia adalah memang tidak sepenuhnya akan mengumbar emosinya. Walaupun dia ekstrovert. Ada ekstrovert nggak di sini yang kecenderungan ekstrovert? Nggak ya di sini. Di kelas ada yang ekstrovert nggak? Yang udah pernah tes atau yang tipenya memang mudah langsung dengan orang lain? Rata-rata introvert nih. Oh ada nih. Sofi bisa open mic nggak? Nggak akan saya apa-apain Kak. Bisa, Bu. Sofi lebih ekstrovert ya kecenderungannya ya? Iya. Lebih ngobrol gitu sama teman ya? Iya. Nah, ini kan contohnya karena tadi banyak yang geleng-geleng gitu ya Sofinya. Sofi sendiri dari misalnya kecenderungan ekstrovert, mau nggak benar-benar expose tentang bagaimana perasaannya di depan umum di sosial media? Mau aja sih. Pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya yang penting nggak apa ya, nggak alay. Gimana ya Bu ngomongnya bingung Bu. Ada batasan ya, tidak alaynya ya. Berarti masih ada batasannya. Jadi terima kasih Sofi. Jadi walaupun orang ekstrovert, karena saya juga punya teman, sahabat saya sendiri, itu yang berkebalikan dari saya gitu ya. Kalau saya itu hampir 90%-nya introvert, dia tuh hampir 90%-nya ekstrovert gitu kan ya. Dimana bidang saya itu lebih kepada kayak pendidikan yang ngajar di kelas gitu ya, nulis segala macam. Dia lebih kepada politik di DPR sekarang gitu kan ya. Jadi itu agak unik gitu kalau bahkan dari sekolah dulu SMP pada ngomong guru kenapa bisa sahabatan gitu kan ya. Tapi enaknya adalah saya bisa nanya gitu kan, dia yang tipenya ekstrovert luar biasa sama kayak Sofi tadi, ya nggak apa-apa sih share tentang perasaan, tapi kan nggak alay juga gitu. Berarti ada batasannya alay sendiri kan, gitu kan. Jadi artinya tidak semua itu diekspos dan nggak berlebihan. Berarti kalau ada orang yang berlebihan, harus dipertimbangkan nih, apakah emang dia tipenya mau sharing perasaan atau mau menambah followers.
biar hype lah videonya gitu kan ya. Nah itu harus jadi pertimbangan. Jadi ketika dia melukain diri gitu kan ya, terus diposting, itu beneran stres atau untuk meningkatkan. Karena pas saya sempat ngobrol-ngobrol sama dosen-dosen yang psikologi juga, ya biasanya kalau dia udah melukai diri, orang-orang yang kayak gitu kan depresi ya. Biasanya kalau udah sampai melukain diri, biasanya dia akan depresi dengan diri dia sendiri, nggak akan sempat gitu loh, dia ngambil foto terus di cek dulu gitu posisinya mana yang paling bagus gitu kan ya. Karena dia udah bener-bener kayak self destruction soalnya kan, dia udah merusak diri dia sendiri gitu. Jadi biasanya apalagi cuman tangannya. Kalau emang dia tipenya yang bener-bener kayak luar biasa mau expose, dia akan proses motongnya yang di videoin, bukan proses setelahnya. Bener nggak? Nah, itu adalah analisis seperti itu. Dan uniknya, karena sekarang sosial media itu luar biasa, dan ketika dia posting tentang tangannya dilukain, ada darah-darahnya, anak-anak atau misalnya remaja-remaja tanggung yang melihat, oh berarti bisa kayak gitu ya. Mereka nggak akan berpikir panjang bahwa itu benar atau enggak, tapi mereka melakuin. Dan itu katanya bisa jadi adiksi loh. Jadi katanya termasuk kayak narkoba, terus apa tuh namanya, kayak minum-minuman keras, terus pornografi, itu semuanya adalah adiksi kan, yang ada kecanduan, termasuk melukai diri sendiri katanya. Jadi katanya kalau udah kayak ngelukain diri sendiri, terus dia ngerasa oke, terus diobatin lagi sama dia, sembuh lagi, dan itu katanya bisa berlanjut. Gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan sama ke dosen psikologinya masing-masing ya. Tapi itu psikologi pendidikan ya kalian ya? Nggak apa-apa lah, mungkin kan dosen psikologi pendidikannya sebenarnya dari psikologi umum juga, atau bisa tanya sama di UPI juga kan ada tuh di fakultas kita juga ada ahli-ahli psikologi, mungkin bisa ditanya ke mereka juga kalau nanti kalian ketemu untuk lebih lanjutnya, atau nanti kalau saya ada sempat ngobrol juga akan saya share ke kalian gitu ya. Oke, kita waktunya tinggal 1 menit, berarti setelah ini kalian mata kuliah apa? PAI udah UTS atau baru mau UTS? Udah UTS. Oh, udah UTS, alhamdulillah. Berarti udah banyak yang selesai ya? Menyambut bulan suci Ramadan kan kita. Ini saya sambil cek Bayan sama Adi ya udah ada. Bayan dan salah. Bayan dan Adi. Saya lupa soalnya si iPad saya tuh dikonekin ke laptop. Jadi ketika saya copy paste, yang ke copy paste adalah soal dari kalian, bukannya soal presentasi. Sebentar ya. Rifki hadir nggak? Rifki Fatihah. Hadir, Bu. Ini diingatkan lagi ya, kalau misalnya nggak ini saya skip loh nanti. Ya, jangan lupa konfirmasi virus. Teman-temannya virus tolong diingatin udah 3 kali ya. Nggak hadir sama hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita berjumpa lagi minggu depan gitu ya, dan itu presentasi lanjutan untuk bab landasan psikologis pendidikan, tapi itu lebih kepada proses pembelajarannya nanti. Jadi kayak misalnya dari behavioristik gimana, humanistik gimana, gitu, kognitivisme gimana. Jadi lebih kepada proses pembelajaran di kelasnya, gitu. Dan selamat ini ya menyambut bulan Ramadan buat kalian semua. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, karena kita ketemunya lagi itu adalah udah mulai puasa ya, kayak gitu kan ya, udah puasa keberapa gitu. Dan stay healthy buat kalian semua, tetap jaga kondisinya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia juga gitu kan ya. Ingat yang namanya sehat-sehat mental dan juga sehat fisik gitu. Dan semangat buat UTS-nya nanti siang buat kalian semua, dan mungkin ada UTS lainnya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sekian dari saya, maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.